Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ini sebuah nukilan klasik daripada ulama Ma'rifat Banjar. Kalau bahasanya itu lebih tajam daripada pedang dan lebih keras daripada batu. Nah, di nukilan awal dituliskan, jadi kata-katanya itu lebih keras daripada batu dan lebih tajam daripada pedang. Nah, jadi pembukaannya ini adalah menyatakan kesudahan ilmu tauhid, tiada diperoleh lebih daripada itu walau anbiya sekalipun. Pikirlah kan olehmu wahai salik, dan carilah olehmu guru yang boleh menguraikannya. Perkataan yang sedikit ini terlebih besar keadaannya daripada dunia beserta isinya, dan terlebih keras daripada batu, dan terlebih tajam daripada pedang. Nah, jadi di awal-awal telah diwanti-wanti oleh Tuan Syekh tentang perkara bab tauhid, tentang perihal masalah ilmu ketuhanan. Jadi tidak ada yang diperoleh lebih daripada itu walaupun anbiya sekalipun. Pikirkan olehmu dan cari olehmu guru yang boleh menguraikannya. Perkataan yang sedikit terlebih besar keadaannya daripada dunia beserta isinya. Karena bab-babnya itu adalah masalah perihal ketuhanan. Bukan cerita ilmu fikih, tata cara ibadah, tata cara wudhu, dan lain sebagainya. Namun perihal ini berkenaan dengan masalah tauhid atau perihal tentang ilmu ketuhanan. Nah, jadi yang diceritakan tentang Tuhan. Nah, karena tentang Tuhan, tentu bab ini perkataannya, walaupun perkataannya sedikit, sederhana, namun terlebih besar keadaannya atau berat masa yang bicarakan, berat masa daripada kata yang dituliskan atau dibacakan itu, keadaannya terlebih besar daripada dunia beserta isinya. Karena perihal isinya adalah perihal yang bercerita berkenaan tentang perihal masalah ketuhanan, bukan masalah ibadah atau amal kepada Tuhan atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bab-babnya berisi perihal tentang masalah tauhid, tentang ketuhanan, dan juga dikutip dari tulisan ini, daripada nukilan ini, isinya itu terlebih tajam daripada pedang. Sangat tajam kata-katanya, dan kata-katanya lebih keras daripada batu. Maka dari itu hendaknya benar-benar kita bersungguh-sungguh di dalam belajar atau menuntut ilmu ma'rifat, karena kata-katanya itu sangat tajam, dan kata-katanya itu lebih keras daripada batu. Karena perihal di dalamnya atau bab-bab di dalamnya adalah perihal tentang masalah ketuhanan. Nah, itu pembukaannya tadi. Adapun malam hari ini, nah ini mungkin babnya tentang perihal halaman bagian kedua. Mengenal diri itu kemana takluknya? Nah, jadi ini ada pertanyaan, ada jawabannya.
Jadi dalam nukilan klasik ini ada pertanyaan, ada jawabannya. Nukilan ini adalah peninggalan daripada seorang syekh yang besar di tanah Banjar. Soalannya adalah mengenal diri itu kemana takluknya, kata beliau. Adapun jawabannya, adapun mengenal diri itu takluknya kepada mengenal Tuhannya. Kemudian mengenal Allah itu kemana takluknya. Mengenal Allah itu takluknya kepada membinasakan wujudnya, seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Dan barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Jadi pertanyaan mengenal Allah itu kemana takluknya, kata Tuhan saya. Lalu beliau sendiri yang menjawab, mengenal Allah itu takluknya kepada membinasakan wujudnya. Seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Dan sesiapa yang mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Kalau binasa itu ya mati. Nah, tahu binasa, mati tadi. Kalau dalam bahasa sederhana disebutlah dia panah. Kemudian soalan lagi, siapakah yang dikenal, siapakah yang mengenal? Lalu ada pertanyaan pula. Maka di grup Mujakarah itu pertanyaannya beruntun dulu. Pertanyaan 1 bisa jadi 5, yang 5 bisa jadi 10, yang 10 bisa jadi 20 pertanyaan. Karena dia beranak pinak, dari pertanyaan induk 1 jadi 2, 2 bisa jadi 4, 4 bisa jadi 8, dan seterusnya. Jadi Pak Abdul Ghaffar kalau ditanya, wah nanti banyak. Nah, jawab Pak Abdul Ghaffar jawab ini 1, nanti pertanyaannya bisa 4. Nah, Pak Abdul Ghaffar jawab 4, pertanyaannya nanti 8 yang keluar. Nah, ini supaya mempertajam diri, supaya diri lebih giat dan rajin. Karena seorang salik itu seharusnya dia selalu kreatif. Seharusnya dia selalu berpikir dan terus berpikir, karena memikirkan tadi atau bertafakur kepada diri dan kepada alam. Karena pada alam dan pada diri itu terdapat tanda-tanda keesaan, keagungan, dan kebesaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kembali dalam nukilan klasik tadi, siapa yang dikenal, siapa yang mengenal. Nah, kan tadi barang siapa mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Itu kan berijab. Nah, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Lalu timbul pertanyaan, siapakah yang mengenal, siapakah yang dikenal? Lalu timbul pula pertanyaan. Tadi kan mula-mula, siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia mengenal Tuhannya. Kemudian timbul pertanyaan kedua, siapakah yang mengenal, siapakah yang dikenal? Nah, lalu kita jawabnya apa, Sapro? Nah, siapakah yang mengenal, siapakah yang dikenal? Nah, ini turun lagi pertanyaan. Jadi malam hari ini agak santai saja supaya jangan tegang-tegang, karena tegang siang tadi kan sudah berpikir. Nah, jadi malam hari ini santai-santai, di bawah santai. Insya Allah, siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Nah, lalu ada pertanyaan, siapa yang mengenal, siapa yang dikenal? Lalu jawabannya, yang mengenal ialah yang dikenal. Yang dikenal ialah yang mengenal. Kalau benang bisa kusut, kalau kada bisa melepaskan tadi. Nah,
Karena bahasanya itu tajam, lebih tajam daripada pedang, dan lebih keras daripada batu. Dan isinya itu lebih berat masanya daripada dunia beserta isinya. Nah, daripada hadis tadi, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa yang mengenal akan Tuhannya, maka binasalah ujub dirinya. Nah, tapi sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian timbul pertanyaan, siapa yang mengenal dan siapa yang dikenal? Nah, siapakah yang mengenal, siapakah yang dikenal? Jawabannya singkat. Yang mengenal ialah yang dikenal. Yang dikenal ialah yang mengenal. Yang mengenal ialah yang dikenal. Nah, bisakah itu dipahami? Atau dalam pengertiannya, yang hendak mencari Allah, yang mencari tiada lain yang dicari. Yang mencari tiada lain yang dicari. Yang dicari tiada lain yang mencari. Nah, ini pusing juga kalau kata-katanya demikian tadi. Adapun yang mengenal itulah yang dikenal. Nah, jadi jawabannya, siapa yang dikenal dan siapa yang mengenal. Adapun yang mengenal itulah yang dikenal. Jadi yang dicari itu ialah yang mencari. Nah, dan yang dikenal itulah yang mengenal. Seperti isyarat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Maka dari itu, yang mengenal ialah yang dikenal. Yang dikenal ialah yang mengenal. Nah, jadi bolak-balik. Nah, si ikan mencari air. Nah, ikan kan cari air. Atau dalam pengertian sederhana, seperti kata-kata yang sering kita gunakan. Es batu mencari air. Es batu mencari air. Nah, mungkin kata-katanya seperti itulah. Es batu mencari air. Nah, es batu mencari air. Yang dicari tiada lain yang mencari. Yang mencari itulah yang dicari. Nah, kan bahasanya sangat sederhana. Tetapi walaupun sederhana, maknanya begitu luas, begitu dalam maknanya. Ya kapan do gapar. Nah, jadi siapa yang bersalawat, siapa yang disalawati? Nah, cari sendiri nanti jawabannya dulu sebelum dijawabkan nanti pada masanya. Cari dulu. Karena kata Nabi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Jadi kalau Nabi hendak berjumpa Allah, nah itu keterangannya. Walaupun sederhana jawabannya, nah, tapi luas maknanya tadi. Jadi yang hendak mengenal Allah tiada lain daripada Allah. Yang mengenal Allah tiada lain daripada Allah. Ataupun yang dikenal tiada lain yang mengenal. Makin pusing lagi yang mendengarkan. Nah, ya kabda untuk catat tena supaya kada pusing. Nah, diberi kode. Nah, ya kalau yang paham dia senyum-senyum, alhamdulillah. Cuma yang kada paham, nah, ya kebejat. Nah, jadi walaupun kata-katanya sederhana, kata-katanya singkat, padat, namun penuh arti. Dan kata-kata itu tajam, nah itu menusuk ke hati, sampai ke nyawa, sampai ke pada akuan diri tadi, itu tusuk. Kalau lebih tajam dari pedang, dia akan membunuh kata-kata itu.
Kalau dibilang rencong, nah itu ada kitab rencong. Nah, rencong itu seperti segitiga. Nih, rencong, bentuk rencong itu seperti segitiga. Yang tajamnya itu menusuk, nah menusuk tadi. Tajamnya itu menusuk sampai ke hati, sampai ke jantung, sampai mati. Tajam. Saking tajamnya kata-kata. Dan lebih keras daripada batu. Keras, dia tidak berubah-ubah. Keras. Nah, tidak ada lembeknya, berarti bulat seutuhnya. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah wujud dirinya. Itu seperti sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar diulang-ulang agar tambah jelas. Ya kapas Nabi. Nah, lalu siapa yang mengenal? Siapa yang dikenal? Yang mengenal ialah yang dikenal. Nah, jadi yang mengenal ialah yang dikenal. Karena sabda Nabi tadi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Karena tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenal Tuhan, kecuali Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Maka nanti hikmah Isra Mi'raj, nah bisa dikaitkan ke sini. Nah, ada hikmahnya tadi. Jadi siapa yang memberi salam, siapa yang disalami. Nah, paham-paham, cari sendiri jawabannya. Ya Abdul Ghaffar. Nah, supaya jangan mutar-mutar. Karena kata Nabi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Aku dapat berjumpa Tuhanku karena Tuhanku juga. Nabi kan berjumpa Allah. Nabi kan mengenal Allah. Jadi tidak sesuatu makhluk apa jua pun yang bisa mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali daripada dirinya jua. Makhluk bisa apa? Makhluk nah, bisa apa makhluk? Nah. Jadi kalau mengenal dirinya masih binasa wujud diri. Bila binasa wujud diri berarti mati. Bila mati berjumpa dengan Tuhan, artinya bukan si makhluk lagi, karena makhluk mati. Nah, bila mati berdapat dengan Tuhan. Jelas sajalah keterangan ini. Bila mencari siapa yang mengenal Tuhan, siapa yang dikenal, siapa yang mengenal. Jadi siapa orangnya itu, nah siapa yang mengenal itu siapa? Pak Ijab kah? Pak Ijab mana bisa mengenal Tuhan? Nah, cuma omongannya kadang-kadang bisa mengenal Tuhan, katanya Pak Ijab. Nah, dan siapa yang dikenal? Adapun yang mengenal itu ialah yang dikenal. Nah, yang mengenal ialah yang dikenal. Kalau si hamba hendak mengenal Tuhan, nah, tak bisa. Karena kata Nabi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Tidak ada daya upaya sedikit pun daripada makhluk atau si hamba dapat mengenal Tuhan, apalagi hendak berdapat Tuhan. Nah, mudah aja tuh hendak berdapat Tuhan. Maka jawabannya tadi, bila hendak berdapat Tuhan, hendak mengenal Tuhan, yang mengenal tadi tiada lain yang dikenal. Atau dalam bahasanya malam hari ini, yang hendak mengenal Allah tuh nah tiada lain dari Allah. Karena makhluk tidak bisa hendak mengenal Allah, tadi tidak bisa. Yang dikenal itulah yang mengenal. Nah, jadi yang dikenali itu nah siapa yang dikenali? Kalau yang Tuhan dikenali, nah kalau Tuhan tadi itu yang mengenal tadi.
artinya Tuhan juga nang memperkenalkan dirinya, tidak nyangkut di diri makhluk. Karena sabda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kenal Tuhanku dengan Tuhanku juga. Artinya bukan usaha ikhtiar makhluk. Yang bisa mengenal Tuhan tadi, Tuhan sendiri yang memperkenalkan dirinya. Kemudian lagi, apa artinya itu zat, sifat, asma, af'al. Mungkin sering kita bicarakan apa itu zat, apa itu sifat, apa itu asma, apa itu af'al. Kalau yang mengenal itulah yang dikenal. Yang dikenal itulah yang mengenal. Nah, seperti kita contohkan tadi, air hendak mengenal apa? Es batu hendak mengenal air. Es batu mau mengenal air. Lalu jalannya apa? Yang mengenal tiada lain yang dikenal. Yang dikenal tiada lain yang mengenal. Es batu tiada lain daripada air. Air tiada lain daripada es batu. Sajalah tuh. Nah, itu contoh sederhananya. Jadi es batu hendak mengenal air. Es batu hendak mengenal air lalu dimakrifati. Mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenali siapakah Tuhannya. Lalu kepada es batu tadi, es batu mengenal air. Jadi yang mengenal itulah tiada lain yang dikenal. Artinya es batu itu tiada lain daripada air. Karena air yang dikenal. Sedangkan yang dikenal, si air itu tiada lain yang mengenal. Artinya air tadi tiada lain daripada es batu. Es batu tiada lain daripada air. Mudah-mudahan paham aja tadi. Nah, kalau diulang-ulang nanti bosan aja. Bosan kah Pak Abdul Ghaffar? Nah, jadi yang mengenal tiada lain yang dikenal, yang dikenal tiada lain yang mengenal. Nah, supaya paham, supaya tidak jauh-jauh pahamnya, nanti jauh-jauh mencari keterangannya, mutar. Akhirnya pusing sendiri karena kejauhan mencari paham, mencari dalil keterangannya tadi ya mutar, kejauhan cari. Maka keterangannya tadi, aku kenal Tuhanku karena Tuhanku juga. Kemudian itu apakah artinya zat, sifat, asma, af'al? Adapun artinya zat itu dirinya, arti sifatnya itu rupanya, dan arti asmanya itu namanya. Arti af'alnya itu adalah perbuatannya. Jadi zat itu dirinya, sifat itu rupanya, dan asma itu namanya, dan af'al itu adalah perbuatannya. Kembali, yang mengenal tiada lain yang dikenal. Kembali kepada es batu dan air. Air punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al yang dikenal. Sedangkan yang mengenal adalah es batu. Es batu tadi punya diri, punya rupa, punya nama, punya perbuatan. Biasalah ini perumpamaannya tadi, contoh misal. Jadi air itu punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al. Sedangkan es batu punya diri, punya rupa, punya nama, punya perbuatan. Itu disebut es batu. Jadi es batu punya atau disebut makhluk atau hamba, punya diri, punya rupa, punya nama, punya perbuatan. Ini hamba. Sedangkan Allah punya zat, punya sifat, punya asma, punya af'al. Yang mengenal, misalnya contoh yang mengenal adalah si hamba. Jadi hamba tadi punya zat,
punya diri, punya rupa, punya nama, punya asma. Sedangkan yang dikenal punya zat, punya sifat, punya asma, punya apa. Yang mengenal tiada lain yang dikenal. Atau kadang-kadang ngerti juga, yang hendak mengenal Allah tiada lain daripada Allah. Jelas saja itulah. Dan yang dikenal ialah yang mengenal. Yang dikenal apa tadi? Ialah air juga. Nah, yang dikenal ialah yang mengenal. Jadi air tiada lain daripada es batu. Es batu tiada lain daripada air. Namun air, es batu. Jelas sajalah air adalah air, es batu adalah es batu. Tetap yang namanya air tetap air, yang namanya es batu tetaplah es batu. Namun yang mengenal tiada lain yang dikenal, yang dikenal tiada lain yang mengenal. Kalau air tetap air, es batu tetap es batu. Dari segi katanya tadi ya air, segi nama. Kemudian lagi ada zat, sifat, asma, af'al itu apa kepada kita. Nah, jadi zat, sifat, asma, af'al itu apa kepada kita. Kemudian zat itu adalah rahasia kepada kita. Kemudian sifat itu nyawa kepada kita. Kemudian asma itu hati kepada kita. Kemudian af'al itu adalah tubuh kepada kita. Jadi rahasia Tuhan. Nah, jadi rahasia Tuhan apa? Zat, sifat, asma, af'al. Ra-nya itu rahasia. T-nya itu tubuh, H-nya itu hati, N-nya itu nyawa. Tubuh, hati, nyawa, rahasia. Nah, disebut rahasia Tuhan. Jadi manusia, insan itu rahasia Tuhan. Adapun rahasia Allah itu zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Rahasia daripada Tuhan hamba. Atau Tuhan yang bernama Allah. Jadi rahasia Tuhan hamba. Rahasia Tuhan hamba itu adalah zat, sifat, asma, af'al. Nah, jadi sifat itu nyawa bagi si hamba, asma itu hati, kemudian af'al itu tubuh, dan zat itu disebut rahasia. Mungkin penjelasan zat mungkin sudah tahu kita. Nah, jadi zat itu adalah jadi apa? Perupa dari zat itu. Nah, yang keluar masuk ini rupa zat, atau disebut pula dia wujud daripada rahasia zat. Udara. Nah, wujud daripada rahasia zat. Itu singkatan saja, wujud rahasia zat. Udara, wujud dari zat rahasia Allah. Nah, wujud rahasia zat Allah. Nah, jadi wujud zat rahasia Allah disebut udara. Ini udara tadi. Nah, wujud rahasia zat Allah. Ini yang keluar masuk. Kalau dia masuk batang tubuh lalu disebut nyawa. Sudah jelas tuh keterangannya kemarin lah. Nah, jadi zat itu disebut rahasia kepada kita. Zat itu keluar masuk. Ini disebut rahasia. Nah, mana zat ini tidak ada warnanya, tidak ada bandanya. Nah, ada kalau dirasa ada. Nah, kalau dipegang tak ada bandanya didapat. Nah, tak tersentuh dia zat tadi.
Nah, bukan laki, bukan perempuan, zat ini tadi. Dan tidak ada benda khususnya. Nah, ini si zat ini tadi, tidak ada benda khusus. Nah, karena disebut rahasia, dia tidak ada benda khusus, nih tidak ada. Tetapi ada. Nah, tapi bisa dirasakan. Ini si zat ini. Ketika dia masuk batang tubuh, lalu bernama nyawa. Itu sifatnya Allah. Ketika dia maujud, itu nampak diri lahiriah. Ketika nampak di batin, itu rohani. Zat juga namanya. Zat juga itu tadi. Nah, ketika dia keluar masuk, disebut napas. Nih, sebut napas. Zat juga. Ketika meresap batang tubuh, lalu jadi nyawa. Jadi penglihatan, jadi pendengaran, jadi kudrat, iradat, jadi sifat hayat. Itu zat juga. Ketika dia maujud, lampak diri lahir, itu jasmani namanya. Ketika gaib, disebut diri rohani, itu disebut roh namanya. Zat juga itu. Maka dari itu, baik di luar diri, di dalam diri, atau yang keluar masuk ini, tiada lain adalah daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya. Maka tadi yang mengena, tiada lain yang dikenal. Kenal dirimu nih, saya kenal Tuhanmu. Nah, kalau situ pun sudah kenal dengan Tuhan, kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal engkau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di luar diri zat Allah, di dalam diri zat Allah. Yang keluar masuk ini pun tiada lain daripada zat Allah. Jadi zat Allah memenuhi alam semesta beserta isinya, termasuk diri kita tadi. Artinya dimesrai zat Allah itu tiada lain daripada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sifat itu nyawa kepada kita. Nah, setelah masuk, meresap batang tubuh, lalu disebut nyawa si zat tadi. Itu sifat Allah, menjadi nyawa, lalu jadi pendengaran, jadi penglihatan, lalu hidup. Itu merupakan sifat Allah yang menjadi nyawa kepada diri si hamba. Jadi sifat Allah itu nyata kepada diri si nyawa. Nah, jadi sifat Allah itu nyata kepada diri kita, dan sifat Allah itu menjadi nyawa. Sifat Allah itu menjadi nyawa sekalian diri insan manusia. Nyawa itu nah sifat Allah. Sebenarnya sifat tiada lain daripada zat. Sebenarnya zat tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenal pula engkau dengan Allah. Sebenarnya sifat itu nyawa, sebenarnya nyawa itu sifat, sebenarnya sifat itu zat Allah. Sebenarnya zat Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengenal tiada lain yang dikenal. Yang dikenal tiada lain yang mengenal. Nah, putar pusing ayatnya. Nah, jadi ditandai, nah ditulis sana. Jelas saja sebenarnya nyawa itu sifat Allah. Nah, tahu nyawa pada diri kita, melihat tuh nyawa, mendengar nyawa, bicara nyawa, hidup nyawa, tahu akan sesuatu atau ilmu itu nyawa, berkehendak mengenal Allah itu nyawa, kuasa mengenal Allah itu nyawa. Kurang jelas kah? Yang kuasa mengenal Allah malam hari ini itu nyawa. Yang berkehendak mengenal Allah malam ini itu nyawa. Kemudian yang hidup malam ini, yang sekarang ini itu nyawa. Kalau kadang mengerti juga, yang melihat malam hari ini itu nyawa. Yang mendengar malam hari ini itu nyawa. Yang berkata-kata saat ini nyawa. Nah,
Yang sebenarnya nyawa itu sifat Allah. Sifat Allah tiada lain daripada zat Allah. Zat Allah tiada lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, kenal dirimu, niscaya mengenal Tuhanmu. Bila kenal Tuhan, lalu binasa wujud diri tadi. Nah, lalu siapa yang mengenal, kata Tuhan saya tadi? Siapa yang dikenal? Yang mengenal tiada lain yang dikenal. Yang dikenal tiada lain yang mengenal. Nah, itu ceritanya. Jadi walaupun sedikit, nah sedikit saja zat, ya rahasia. Sebenarnya rahasia itu sifat. Sebenarnya sifat itu nyawa pada kita. Jadi sebenarnya zat Allah itu rahasia kepada kita. Mana rahasia? Nih, keluar masuk. Ini tak ada laki, tak ada perempuan. Nih, tak ada dilahirkan. Nih. Nah, tak ada bentuk rupa. Laisa kamitslihi, dia tak seumpama sesuatu ini. Ini tak ada. Tak ada laki, tak ada perempuan, tak ada jaraknya berapa dekatnya, jauhnya. Tak bisa diukur nih. Kalau dekat, berapa dekatnya? Adakah yang meneliti ini laki kah, perempuan kah? Besarkah, kecil kah? Nah, saking dekatnya tadi. Nah, saking dekat. Ini zat Allah. Nah, zatnya lah, ini zatnya. Maka tak dipisahkan antara wujud dengan zat, tidak berpisah. Ada zatnya, ada wujudnya. Tentu pula ada sifatnya, ada asmanya, ada af'alnya, zatnya. Ini perjalanan zat. Nah, ini perjalanan zat. Seperti perjalanan koi serabi, murah-murah dari benih. Yang benih, ini enggak, anggaplah ini benih. Benih ditumbuk, nih tumbuk, lalu masuk ke batang tubuh, lalu jadi nyawa. Padi ditumbuk, lalu jadi beras. Beras ditumbuk, sama persis. Ketika nyawa meresap batang tubuh, nah, nyawa tadi, lalu dari diri lahir, jadi diri batin atau rohani. Kemudian jadi penglihatan, jadi pendengaran. Jadilah koi serabi, ya dirimu sekarang, koi serabi. Nah, masih ingat kemarin contoh misal padi ditumbuk, jadi apa? Jadi beras. Beras ditumbuk, jadi tepung. Tepung diolah jadi kue serabi. Jadilah dirimu sekarang. Seperti tadi contoh misal, zat itu kepada diri kita disebut rahasia. Rahasia apa? Mana wujudnya? Wujud daripada zat Allah. Itu disebut udara. Itu singkatan aja lah. Singkatan. Nah, supaya lebih memaham wujud daripada rahasia zat Allah. Nih rahasia zat Allah aja ini. Rahasia zat tuh ya ini nih. Nah, rahasia zat. Nah, di rahasia tadi yang disebut rahasia Allah, rahasia Muhammad, zat tadi. Nah, jadi sebenarnya rahasia itu sifat, sebenarnya sifat itu nyawa. Nah, sebenarnya nyawa itu af'al, sebenarnya af'al ialah batang tubuh. Jadi af'al itu bagi Allah, bagi kita itu batang tubuh. Ini batang tubuh. Maka nampak segala af'al perbuatan Allah kepada batang tubuh ini nampak. Jadi rahasia Tuhan hamba, nah, rahasia Tuhan hamba itu kepada diri kita, yaitu rahasia apa tadi? Ya, rahasia Tuhan hamba, yaitu rahasia kepada diri insan, diri hamba, yaitu tubuh, hati, nyawa. Jadi rahasia Tuhan hamba itu adalah tubuh, hati, nyawa. Rahasia tubuh, rahasia hati, rahasia nyawa. Rahasia tubuh, rahasia hati, rahasia nyawa. Nah, jadi rahasia kemudian kepada tubuh,
kepada nyawa. Nah, ada pula yang menyebutkan rahasia itu disebut sir Allah, sir Muhammad, ada pula. Cuma yang perlu kita tahu apa itu sih rahasia. Nah, untuk itu tidak panjang lebar tadi. Jadi rahasia itu antara turun naik napas, jelas kalau kemarin. Nah, yang disebut rahasia antara turun naik napas. Kemudian berapa jalannya pada tubuh manusia? Nah, jalannya ada berapa pada tubuh manusia? Jalannya ada 4. Pertama itu syariat, kedua itu tarekat, ketiga jalannya hakikat, keempat adalah jalannya ma'rifat. Jalannya tadi, pertama tadi, siapakah yang mengenal, siapakah yang dikenal, itu pertama. Yang dikenal ialah yang mengenal, yang mengenal ialah yang dikenal. Maka sampai ma'rifat di situ. Lalu yang dikenali tadi, yang mengenali tadi, nah, yang dikenali tadi punya zat, punya sifat, punya asma, punya apa, itu Allah. Yang mengenal tadi punya tubuh, punya hati, punya nyawa, punya sir atau rahasia. Kemudian jalannya ada berapa? Jalannya ada 4. Jalan syariat, jalan tarekat, jalan hakikat, jalan ma'rifat. Itu jalannya. Kemudian itu syariat itu apa? Kepada Rasulullah. Tarekat itu apa? Kepada Rasulullah. Hakikat itu apa? Kepada Rasulullah. Dan ma'rifat itu apa? Kepada Rasulullah. Lalu jawaban daripada Tuan Syekh, adapun syariat itu perkataannya Rasulullah. Jadi yang disebut syariat itu perkataan Rasulullah. Adapun tarekat itu adalah jalannya. Nah, tadi syariat itu perkataannya. Banjarmasin misalnya tadi, itu perkataannya. Sedangkan tarekat itu jalannya, jalan ke Banjar lewat mana? Nah, tarekat itu jalannya. Sedangkan syariat itu adalah perkataannya. Jadi kepada Rasulullah, syariat itu perkataan Rasulullah. Tarekat itu jalannya Rasulullah. Hakikat itu tempat kediamannya Rasulullah. Adapun ma'rifat itu kelakuannya lengkap seluruhnya daripada Rasulullah. Perkataannya ada tempat jalannya, ada tempat kediamannya. Jadi perkataan. Nah, kalau yang dikenal misalnya Allah, tentu ada kalamnya. Perkataannya firman Allah. Jadi kepada Nabi disebut perkataan, kepada Rasul disebut perkataan. Kemudian tarekat itu jalan. Kalau Allah ada yang namanya kalamullah, firman Allah. Nah, disebut surah-surah. Nah, kemudian dalam surah-surah itu ada disebut ayat-ayat itu jalannya, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Jelaslah kalau ayat tadi ciri-cirinya, jalannya, tanda-tandanya. Kemudian hakikat itu kepada Rasulullah ada kediamannya. Kediamannya. Kalau Allah disebut Baitullah, rumah Allah. Tentu rumah Allah tidak sama dengan rumah si makhluk. Kemudian hakikat itu adalah ma'rifat. Hakikat itu tempat kediamannya. Adapun ma'rifat itu kelakuannya lengkap seluruhnya. Jadi ma'rifat itu kelakuannya. Jadi perbuatan seluruhnya. Af'al seluruhnya. Kelakuan seluruhnya kepada diri Rasulullah. Kemudian syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat itu mana istananya? Artinya di mana tinggalnya? Kediamannya, istana kerajaannya itu di mana? Kemudian syariat itu pada lidah. Nah, jadi syariat itu pada lidah karena dia perkataan. Kemudian tarekat itu istananya pada hati.
Kemudian hakikat itu istananya pada nyawa. Dan ma'rifat itu istananya pada lingkup seluruh batang tubuh. Jadi ma'rifat itu istananya, tempatnya adalah seluruh batang tubuh. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kuku, baik bulu, kulit, darah, daging, urat, otak, tulang, sumsum, semuanya, jantung, paru-paru, dan semuanya itu disebut istana ma'rifat. Keseluruhan daripada diri, baik diri lahir, diri batin, itu istana daripada ma'rifat. Sedangkan istana syariat itu lidah, karena dia perkataan Rasulullah. Kemudian itu tarikat itu adalah hati, jalannya tadi kepada hati. Kalau jalan, nah itu tarikat itu jalannya kepada Rasulullah. Jalannya itu tadi hati kepada diri kita. Kemudian hakikat itu tempat kediamannya daripada Rasulullah tadi. Itu hakikat itu istananya kepada diri kita, itu nyawa. Jadi hakikat itu istananya kepada diri kita, itulah nyawa kepada kita. Dan sebenarnya nyawa tadi tempat kediamannya Rasulullah. Jadi bila kepada Rasulullah hakikat itu tempat kediamannya. Bila kepada diri kita lalu disebutlah dia nyawa. Kalau hati pada diri kita itu hakikat kepada Rasulullah tadi, itu jalannya. Nah, jalan tadi ya hati. Jadi sebenarnya orang bertarikat tadi itu jalan. Nah, tarikat itu ya jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk sampai kepada Allah. Jangan di jalan terus. Kalau di jalan terus kapan sampainya? Itu kan. Nah, jalan. Nah, itu jalan. Begitu pula kalau perkataan melulu perkataan. Kata Pijat, saya mau ke Banjarmasin. Sampai sekarang tak ke Banjarmasin juga, tak sampai-sampai karena berupa perkataan saja. Begitu pula orang katanya hendak sholat. Pembicaraannya aja sholat, tapi tak pernah jalan. Mana ada sholat? Masa sholat berdiam diri? Tak jalan-jalan. Nah, begitu pula hendak mengenal Allah, hendak berjumpa Allah, cuma perkataan saja, syariat saja, di mulut saja, tapi tidak jalan. Nah, lalu jalannya apa? Lewat hatinya tadi. Kalau tak jalan, itu berupa syariat saja. Kalau berupa hati saja, itu tertahan di hati, di perasaan saja. Begitu pula tertahan di hakikat, hakikat nyawa, tahan pada nyawanya. Nah, kemudian makrifat tadi seluruh lingkup batang tubuh. Istananya seluruh batang tubuh. Jadi yang mengenal tadi istananya seluruh anggota batang tubuh, ataupun yang hendak mengenal Allah, kalau si hamba seluruh batang tubuh istananya. Kemudian yang sholat seluruh batang tubuh. Jadi yang sholat tadi syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jangan cuma hati aja yang sholat. Apanya yang sholat? Hati saja sholat atau perkataan saja. Nah, perkataan. Nah, berarti keseluruhan tadi baik syariat, tarikat, hakikat, makrifat seiring sejalan. Artinya satu paket lengkap. Ketika berzikir, syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ketika sholat, syariat, tarikat, hakikat, makrifat, keempat-empatnya. Barulah dikatakan sempurna. Nah, ini bilangnya sholat, cuma perkataannya saja. Ini mengenal Allah, cuma perkataannya saja. Nah, ini seperti sama kayak orang mau ke Banjarmasin. Katanya mulutnya saja ke Banjarmasin. Nah, jadi kalau ke Banjarmasin, nah, perkataannya Banjarmasin, tentu diikutinya hatinya, diikuti nyawanya, tentu diikuti oleh seluruh anggota batang tubuh. Ini yang sah. Nah, jadi kalau berangkat
Haji kalau hatinya saja atau rohnya, nyawa saja. Nyawa itu kan diri rohani, dia berangkat dari rumah, dia diam saja, dia berangkat sampai sana, Makkah Madinah sana. Nah, ikut katanya melakukan haji. Itu kan namanya nyawa, itu kan namanya roh. Kalau yang dipakai keempatnya ini baru sahih benar, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya, marifat dengan dirinya, dengan batang tubuhnya seluruhnya. Ini baru bisa sahih. Kalau cuma